Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari IPS masih dengan keberagaman budaya, ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keragaman agama, ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, ya. Agama apa saja? Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman sosial di lingkungan sekitar. Tema 1, subtema 3, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalian bisa buka halaman 85, ya. Indonesia kaya akan budaya. Contohnya adalah tradisi lompat batu di Nias. Lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluo di Provinsi Nias, ya, Sumatera Utara, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku, ya. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati, ya. Nah, lompat batu ini pada zaman dahulu untuk membentengi agar lawan tidak masuk ke daerah tempat daerah itu, ya. Jadi untuk sebagai benteng, ya, agar tidak ditembus oleh lawan, ya, yang tidak bisa dilompati oleh musuh, ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya, ya. Nah, sekarang kan sudah merdeka. Nah, pada saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah pemuda di desa itu dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum, ya. Seseorang pemuda harus membuktikannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Nah, ini adalah contoh dari upacara adat lompat batu, ya. Ini tingginya itu kurang lebih 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Budaya Indonesia menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ya. Nah, ini adalah upacara adat lompat batu yang ada di Pulau Nias atau di Provinsi Sumatera Utara, ya. Lalu Indonesia tidak kaya akan rumah adat. Nah, sekarang pakaian adat atau alat musik tradisional, ya. Nah, Indonesia itu tidak hanya kaya akan rumah adat, pakaian adat, baju, alat musik tradisional, tari tradisional, ya, atau bahasa daerah, ya. Tapi Indonesia juga kaya akan makanan tradisional, ya. Makanan tradisional. Nah, contohnya bubur, ya. Contohnya makanan bubur khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di halaman halaman 98, ya. Di situ ada bermacam-macam
bubur khas dari daerah. Yang pertama adalah bubur trinutan. Ya, ini adalah gambar bubur trinutan adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Lalu bubur lemu ya. Bubur lemu adalah makanan khas dari kota Solo, disebut juga jenang lemu. Nah, ketiga adalah bubur dari Betawi ya. Bubur Betawi juga ada, atau bubur khas kota Jakarta ini dikenal dengan sebutan bubur ase, atau artinya ase adalah asinan semur ya, karena pakai kecap ya. Lalu yang keempat adalah bubur papeda. Nah, bubur papeda ini adalah bubur khas dari Papua. Bubur ini terbuat dari sagu. Teksturnya lengket seperti lem. Biasanya disantap dengan kuah kuning dan ikan tongkol. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tradisi? Nah, sekarang kita beralih ke tradisi. Halaman 100 ya. Apa saja tradisi yang ada di Indonesia? Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut, ya. Itu adalah tradisi, ya. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan, ya. Nah, contoh tradisi atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat Indonesia adalah yang pertama, masyarakat Jawa, ya. Masyarakat Jawa itu apa saja upacaranya? Ya, yaitu upacara ngeruat, ya. Upacara ngeruat itu merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga, ya. Itu adalah upacara ngeruat. Nah, yang kedua adalah upacara Tedak Siti. Merupakan upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga yang tersimpan dalam bumi. Upacara Tedak Siti biasanya dilakukan pada anak umur 9 bulan, ya. Yang ketiga adalah upacara kenduri untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu pada hari ke-3 ya, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan hari ke-1000 ya. Upacara kenduri biasanya selamatan ya, selamatan dan tahlilan. Ini adalah merupakan upacara adat ya. Lalu yang keempat adalah upacara menolak hujan oleh pawang hujan yang berhubungan dengan yang dilakukan seseorang ya. Berhubungan yang dilakukan dengan seseorang. Lalu adalah yang kedua, masyarakat Bali. Tadi masyarakat Jawa. Nah, sekarang masyarakat Bali. Ya, apa saja upacaranya masyarakat Bali? Yaitu yang pertama upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Ya, giginya itu diratakan, itu untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dewasa, ya. Kalau tadi di Pulau Nias itu untuk menunjukkan pemuda sudah dewasa dengan melompat batu. Nah, kalau di Bali itu dengan pemotongan gigi, ya, untuk menunjukkan kedewasaan. Yang kedua adalah upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah. Nah, ini adalah contoh upacara ngaben, ya, pembakaran jenazah. Nah, yang ketiga adalah tradisi pemakaman di Desa Trunyan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. Itu tradisi Trunyan. Tradisi pemakaman di Desa Trunyan itu adalah seperti ada desanya, tapi sekarang sudah jarang ya, Nak, ya. Sekarang sudah jarang dilakukan seperti ini. Dia dibakar, ya. Kalau Trunyan ini jadi hanya didiamkan saja, diletakkan saja di atas tanah jenazahnya, tidak dibakar dan tidak dikubur. Dan jenazahnya itu tidak bau, ya, tidak bau. Nah, yang C ya terakhir adalah masyarakat Dayak.
Nah, masyarakat Dayak, jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan. Nah, ini adalah macam-macam tradisi yang ada di Indonesia. Ya, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti penugasannya Ibu berikan di KI 3. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.